Sedikit saja nih ya, bocoran ya. Yesus diceritakan disunat pada hari ke-8. Ada di Lukas pasal 2 ayat 21. Kemudian di ayat 24-nya Yesus diceritakan akikah, Ustaz. Akikah? Ada akikahnya. Jadi kalau kita di Islam akikah mempersembahkan atau mengorbankan sepasang domba untuk laki-laki, Yesus ketika disalib, ya, walaupun kita umat Islam tidak percaya bahwa yang disalib adalah Nabi Isa alaihissalam, tapi diceritakan Yesus ketika diturunkan dari salib dikafani. Bagaimana hukumnya sholat di atas kursi sementara masih bisa berdiri? Kenapa dia duduk di kursi? Letak kaki kursinya di ujung tempat kaki sok. Nah, di sini letak kaki kursi. Bagian bagus. Jangan letakkan sini, berkelahi sama orang belakang. Banyak saya tengok beberapa kali masjid, mana orang belakang, majukan sini. Kata dia, enggak, aku sok begitu kan. Bukan, kaki kursi. Karena kaki dia udah hampat, udah. Sini kaki. Lalu dia, kalau dia masih bisa berdiri, dia berdiri. Dia cuma tak bisa rukuk, cuma tak bisa sujud. Dia berdiri aja, di awal dia berdiri. Allahu Akbar. Diikutinya Imam Al-Fatihah ayat. Waktu rukuk dia tak bisa, baru dia duduk. Duduk dia baru dia rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Sujud agak tertular ke bawah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi yang nggak bisa itu aja yang dapat dispensasi. Kalau liburnya 3 hari, jangan tambah 4 hari. Kalau dispensasinya cuma tak bisa rukuk, jangan tegak di bawah-bawah. Kadang Islam ini mudah memang, tapi jangan terlampau memudahkan. Yassiru, mudahkan. Wala tu'assiru, jangan persulit orang. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan susah-susahkan buat orang lari dari Islam. Banyak orang mau masuk Islam tak jadi masuk Islam, konon di gara-gara ustaz berceramah ini terlalu keras. Orang mau masuk Islam, parkir dia dekat mendengar khutbah, gimana bunyi? Nabi Ibrahim disunat pakai kampak. Nah, dia nonton. Apa yang semua kampak? Ada bunyi hadis dalam Sahih Muslim bil qudum. Bil qudum itu di kampung namanya Qudum. Nama kampung itu kampak. Jadi ya benar kampak si kampak. Apakah masih ada sisa-sisa ajaran tauhid Nabi Isa yang dijadikan dalil ketika berdialog dengan non-muslim? Boleh pakai. Baik. Saya berani katakan masih ada. Bahkan jelas pesan tauhidnya yang disebut dengan Yesus Kristus di dalam kitab mereka. Ya, sedikit saja nih ya, bocoran ya. Di dalam kitab mereka ada yang disebut dengan, saya pakai surat gitu ya supaya akrab gitu. Kalau saya bilang buku nanti lain pemikirannya. Di Markus pasal 12 ayat 29 dikatakan begini. Jadi ceritanya Yesus ditanya oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apa hukum yang terutama gitu ya. Yesus diceritakan menjawab dengan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ada kata Ehad. Kita membacanya Qul huwallahu ahad. Jadi mereka juga Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kalimat tersebut itu sama dengan kalimat yang dianggap perkataan Nabi Musa di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Sama persis. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Orang Israel zaman sekarang, mereka juga mengumandangkan kalimat itu seperti orang Islam mengumandangkan azan. Nah, betul ya saya? Shema Israel. Shema Israel. Jadi itu adalah pesan tauhid ya, yang diceritakan bahwa itu diucapkan oleh orang yang bernama Yesus Kristus atau kita kenal dengan Nabi Isa alaihissalam di dalam kitab mereka ya, masih ada. Yang lain?
bagaimana cara, saya seorang mu'alaf, yang nanya nih mu'alaf, bagaimana cara mengajak orang tua yang belum masuk Islam, mereka fanatik dengan agama? Baik, saya sering mengajarkan kepada teman-teman yang sudah masuk Islam, ketika mereka berinteraksi dengan keluarganya yang belum mau masuk Islam, yang sering saya ajarkan kepada mereka itu adalah kita nggak usah muluk-muluk gitu ya. Yang saya ajarkan adalah bagaimana kita yang disebut dengan Muslim ini malah mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kitabnya orang Kristen. Contoh, Yesus diceritakan disunat pada hari ke-8, ada di Lukas pasal 2 ayat 21. Kemudian di ayat 24-nya Yesus diceritakan akikah, Ustaz. Akikah? Ada akikahnya. Jadi kalau kita di Islam akikah mempersembahkan atau mengorbankan sepasang domba untuk laki-laki, Yesus di kitab mereka diceritakan mempersembahkan orang tuanya, maksudnya mempersembahkan sepasang burung tekukur. Nah, ya itu mungkin masih tradisi umat Yahudi. Kemudian Yesus juga puasa. Matius pasal 4 ayat 2. Kita juga puasa. Diceritakan Yesus puasa 40 hari. Kita 30 hari. Ya, tambah-tambah puasa Syawal 6 hari sudah dekat-dekat ya saja. Terus kemudian Yesus juga diceritakan dia hidup di bawah hukum Taurat. Karena di Matius pasal 5 ayat 17 dikatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk menghilangkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan tapi untuk menggenapi. Ya. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota atau satu titik hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan. Kalau diceritakan hidup di bawah hukum Taurat, berarti dia tidak makan babi. Kita umat Islam juga tidak makan babi. Ya. Diceritakan lagi, Yesus ketika disalib, ya, walaupun kita umat Islam tidak percaya bahwa yang disalib adalah Nabi Isa alaihissalam, tapi diceritakan Yesus ketika diturunkan dari salib dikafani. Kita umat Islam mati dikafani. Mereka masuk peti, Ustaz, pakai baju pengantin, pakai jas, pakai baju pengantin, ya. Diceritakan juga Yesus juga dibaptis, tulisannya dibaptis ya. Kita umat Islam dibaptis nggak, Ustaz? Bukan, ternyata baptisnya orang Yahudi yang disebut dengan mikvah itu sama maknanya di Islam dengan mandi junub, Ustaz. Nah, mandi besar, ya. Kita mandi besar ternyata maknanya sama dengan mikvahnya orang Yahudi. Baptisnya orang Kristen itu maknanya berbeda dengan baptisnya orang Yahudi. Kalau di Kristen mereka mengatakan manusia lama ditenggelamkan, yang timbul manusia baru dalam Yesus Kristus katanya. Tapi kalau Yahudi dan Islam, baptis dan mandi besarnya umat Islam itu maknanya sama. Ya, jadi tadi apa? Yesus disunat, Yesus akikah, Yesus nggak makan babi, Yesus dikafani, Yesus dibaptis. Yesus juga ternyata di kitab mereka sholatnya sujud, sujud. Matius pasal 26 ayat 39. Jadi saya sering mengajarkan kepada mualaf-mualaf itu, ketika berinteraksi dengan keluarganya tentang Islam, sebut saja, tunjukin ayatnya bahwa kita melakukan apa yang Yesus lakukan di dalam Bible. Ibaratnya kita malah melakukan sunnah Yesus dalam Bible. Di dalam Bible ya. Jadi artinya ini sudah ditulis di buku Kordon. Belum, saya sedang tulis nanti, insya Allah. Nah, jadi maksud saya, apa yang kita lakukan justru malah boleh dikatakan lebih Kristen daripada mereka sendiri. Ya. Saya juga sering mengatakan kepada mualaf-mualaf, kalau sebelum masuk Islam sudah sayang dan hormat kepada orang tua, setelah masuk Islam saya bilang harus bisa menunjukkan kepada orang tua, harus lebih sayang, harus lebih hormat. Supaya apa? Supaya orang tua bisa melihat perubahannya sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam, itu ada bedanya gitu ya. Saya ada satu saat anak baru lulus SMA dari Medan, terbanglah dia ke Jakarta, bawa tas ransel, bawa baju. Setelah diskusi bersahadat, saya pikir dia pulang kembali ke Medan. Ternyata dia bawa baju ransel itu memang dia tahu bahwa kalau dia masuk Islam dia pasti tidak diterima di rumahnya. Akhirnya oleh kita masukkan ke dalam rumah Quran kita. Kita juga ada rumah Quran, belajar Quran di situ.
orang tuanya cari, ya kita terima, kita jelaskan bahwa anak bapak ibu sekarang ada di rumah Quran kita, alamatnya di sini, silakan kalau mau datang. Saya gituin. Akhirnya setelah setahun datanglah ibunya. Alhamdulillah sekarang mereka perspektifnya terhadap Islam sudah sedikit berubah. Artinya mereka sudah melihat bahwa di dalam Islam ternyata bisa merubah seorang anak yang tadinya mungkin agak bandel, ini sekarang jadi hormat dengan orang tua. Ya itu contoh kecil ya yang kita ajarkan. Begitu kira-kira yang bisa saya jawab ya, semoga menjawab pertanyaan. Tunjukkan Islam itu dalam perilaku, bukan dari kata-kata. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau kedua orang tuamu itu mengajakmu untuk mempersekutukan aku, untuk kafir, fala tuti'huma, jangan kau ikut mereka. Tapi ujung ayat itu, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaullah dengan mereka dengan baik. Tidak disebut wa shahibhuma fid dunya khaira, wa shahibhuma fid dunya hasanah, enggak, tapi ma'rufa. Ma'rufa artinya bergaul dengan baik menurut tradisi di suku, di kampung. Kalau tradisinya membawakan makanan, bawakan makanan, belikan baju. Sehingga dia berkata, dulu kusangka anakku ini kalau sudah masuk Islam hilang. Ternyata dia lebih sayang ke aku daripada yang dulu. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milik untuk Islam. Bagaimana pandangan Ustadz tentang jual beli follower di media sosial dengan tujuan supaya reputasi sosialnya dan bisnisnya meningkat? Ada baik penjual, ada mustari pembeli, ada mabi barang yang dijual, dan ada ridho antara pembeli dan penjual. Bagaimana dengan bentuk ridhonya? Dengan adanya ijab dan qabul. Aku jual, aku beli buku ini sekilo dengan harga 20.000 tunai, aku jual, tunai aku beli. Lalu kita yang belanja di minimarket, ada kita berakad sama itu? Enggak ada. Kalau gitu enggak salah, sah. Dengan apa? Bil mu'atoh namanya. Bil mu'atoh itu waktu kita kasih duit, dia kasih barang. Itu wujud sudah bentuk ridho. Kalau kita beli online, mana bentuknya? Waktu kita klik OK itu menunjukkan kita sudah ridho dengan barang itu. Walaupun pas sampai di rumah lain bentuk. Hanya dipastikan dulu jangan sampai tertipu. Nah, pembelinya ada, penjualnya ada, barang yang dijual ada. Apa yang dijual? Akun. Apa nama akunnya? Instagram. Berapa followernya? 100.000 orang. Dijualnya. Apa tanda dia setuju bahwa akunnya bukan fake account, memang betul-betul jual? Secara fikih jual belinya sah. Lalu yang jadi masalah di luar itu, bahwa sebetulnya dia punya produk tidak bagus, tapi karena ini sudah 100.000 followernya, mudah dia memasarkannya. Jadi ada unsur niche-nya, tapi bukan pada akadnya. Akad jual belinya sah, tapi pada kelanjutan dari perbuatan itu. Maka saya menjual anggur saya punya kebun anggur nih, walaupun anggur belum ada yang tumbuh di Limau Panjang. Saya punya kebun anggur, pas panen saya jual ke Kohnon. Boleh apa tak boleh? Boleh. Penjual Abdul Somad, pembeli Kohnondi, barangnya anggur, ijab qabul, ridho, selesai. Lalu kemudian ada satu tetangga lagi, saya jual juga anggur ke dia, tapi dia punya pabrik khamar. Secara fikih jual belinya sah, tapi 99,9% anggur yang saya jual ke dia itu bukan dimakannya untuk cuci mulut habis makan, tapi akan dimasukkannya ke pabriknya untuk jadi khamar. Jadi faktor ekstern itu. Jadi nggak bisa kita jual barang yang aku kan jual anggur, masalah dijadikannya khamar itu bukan urusanku, nggak bisa. Kita nggak bisa tahu. Begitu juga kalau kita jual akun ini. Aku kan punya akun 100.000 karena kepandaian punya di follower.
Masalah nanti dijadikannya apa terserah dia. Bukan begitu. Kita bertanggung jawab. Jangan tidak mau tahu. Kertas terakhir paling panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga terus sehat. Amin. Afwan. Datuk moyang keluarga saya terdahulu pernah menyumpah anak cucu keturunannya. Apabila anak cucu keturunannya perempuan menikah dengan salah satu suku, tidak boleh disebut untuk menjaga perasaan, akan ditinggal dan hidupnya sengsara 7 keturunan. Apabila menikah dengan suku tersebut dan sumpahnya itu terbukti, tante saya dan anak saya menikah dengan satu suku, ditinggal dan hidupnya melarat. Pertanyaannya, apabila tante saya sebagai cucu ingin membayar kifarat, apakah sumpahan itu akan hilang? Sebab datuk moyang kami sudah tidak ada. Contoh membayar kifaratnya bagaimana? Sumpah itu begini, sumpah. Wallahi tallahi billahi, saya tidak akan melakukan ini. Wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah, aku tak akan menikah dengan suku ini. Kebetulan ada kawan dia mahasiswi, dia yang ngurus mahasiswi. Tiba-tiba mahasiswi itu nikah dengan orang lain. Marah dia, dibilangnya, wallahi tallahi billahi, kusumpahkan nikah dengan suku ini. Tiba-tiba ada perempuan baik sesuku dengan suku ini. Bagaimana cara dia membayar sumpahnya itu? La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Silakan nikahi perempuan ini yang kau sumpahkan tadi tak mau nikah sama suku dia, kau tetap laksanakan karena perbuatan menikah itu baik, sunnah. Cara menebusnya it'amu 'asharati masakin, kasih makan fakir miskin 10 orang. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau di Pekanbaru tak terlalu mahal 50.000. Berarti kalau 10 orang 500. Kau kasih 500, nah nikah. Yang kedua, kiswatuhum, pakaian. Pakaian sepasang celana, baju, singlet, dalam semua, kalau perempuan baju semua, 10 orang pakaian. Nah kok gitu saya ingin makan aja lah Pak, pakaiannya mahal kali. 3, bukan 3-3 ya, salah satu. Tahriru raqabah, membebaskan budak hamba saya. Nah, ada lagi budak, banyak di Bekalis, budak Melayu. Yang keempat, siyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Nah, saya yang keempat aja puasa. Itulah maka banyak orang menebus sumpah dengan puasa 3 hari karena menebus. Jadi begitu pengertian sumpah itu. Makanya ibu jangan percaya kepada suami yang bersumpah. Aku tak akan menikah deh. Puasanya 3 hari selesai. Saya sebetulnya ini sudah mengganggu kenyamanan laki-laki, tapi karena hubungan kita baik itu bukan. Adapun yang dikatakannya tadi itu bukan sumpah, itu namanya laknat. Laknat itu artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat. Kau kalau nikah, kalau itu laknat kau. Dalam Islam gak boleh melaknat. Nabi waktu disuruh melaknat, laknatlah mereka ya Rasulullah. Lam ub'ats la'anan, aku tidak diutus Allah untuk melaknat. Jadi itu bukan sumpah. Orang kita ini banyak salah istilah. Itu laknat, dia melaknat. Kalau sampai kau nikah sama anak tetangga depan ibu 7 turunan sampai anaknya, cucunya, cicitnya, cucunya, buyutnya, maka aku sumpah kau. Itu bukan sumpah, itu laknat. Apakah laknat itu dikabulkan Allah? Tuhan itu, Allah itu bukan komputer yang diprogram. Kalau sampailah percaya susah gara-gara itu, rusak tauhid itu. An-nafi'u yang mendatangkan manfaat, al-dharu yang menolak mudarat, Allah. Jadi bahwa dia mengalami kesusahan bukan gara-gara itu. Rusak tauhid kita. Puncak dari agama Islam ini adalah tauhid.
Allah satu-satunya yang mendatangkan manfaat. Allah satu-satunya yang menolak mudarat. Allah satu-satunya. Tidak kayu, tidak batu, tidak hantu, tidak manusia. Allah SWT yang rusak tahu. Jadi tak bisa ditebus karena dia bukan sumpah. Jadi semanalah kami bosan? Ya kau nikah aja. Tapi aku takut, berarti rusak tahu itu. Kenapa pula kau takut? Gak perlu takut, nikah. Nanti kalau aku susah apa Ustaz? Bukan tanggung jawabku. Itu takdir. Jadi gak usah takut sampai begitu-begitu. Oh kita ini, orang kita ini takut dan yang tidak. Itulah kaji kita subuh ini. Di akhir majelis mari kita mohon doa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina min jami'il ahwal wal afat, taqdilana bi jami'il hajat, taqdilana bi jami'is sayyi'at, tarfa'una bi indaka 'ala darajat, ballighna bi aqsal ghayat, jami'il khairat, hayati wa 'ala al-mamat. إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم.